warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Ardiani, NIM 2020143221 dari kelas 5 FPGSD, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen pengampu Miss Endang Surtiani, MPD. Pada video pembelajaran ke-1 ini, saya akan membahas tentang pengantar bimbingan dan konseling. Terdapat 5 poin yang harus dijelaskan pada video ini. Yang pertama, definisi dari bimbingan dan konseling. Yang kedua, fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Yang ketiga, azas-azas bimbingan dan konseling. Yang keempat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Definisi bimbingan dan konseling adalah dua pengertian yang berhubungan dengan makna pemberian bantuan. Namun, menurut Thohirin, pengertian bimbingan dan konseling adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya. Yang kedua adalah fungsi, sasaran, dan lingkup bimbingan dan konseling. Pertama, fungsi bimbingan konseling membantu individu atau siswa agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah lingkungan. Setiap individu hendaknya mampu mewujudkan diri sendiri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dasar, dan karakteristik kepribadiannya. Yang kedua, sasaran bimbingan dan konseling terdapat dua, sasaran secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, bimbingan konseling di lingkungan pendidikan adalah peserta didik atau individu yang terdaftar menjadi anak didik lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan sasaran secara khusus, bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembangnya seluruh potensi anak didik secara optimal. Yang ketiga, ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah mencakup upaya bantuan yang meliputi bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Selanjutnya adalah azas-azas bimbingan dan konseling, yaitu azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutur Bunda Handayani menurut Prayetno 2009 halaman 115. Yang keempat adalah penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah. Dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan terhadap peserta didik. Teknik yang dilakukan guru dalam memahami peserta didik adalah melalui tes observasi dan wawancara. Strategi guru kelas dalam melaksanakan bimbingan dan konseling antara lain, yang pertama, memadukan materi bimbingan konseling dengan materi pelajaran. Yang kedua, memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, melaksanakan remedial. Yang keempat, membangun komunikasi empatik dengan peserta didik. Yang kelima, memberikan teladan. Yang keenam, memberikan apresiasi dan penguatan terhadap perilaku peserta yang positif. Yang ketujuh, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengidentifikasi dan memilih berbagai alternatif bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik. Materi yang kelima atau materi yang terakhir akan dibahas di video pembelajaran ini adalah peranan guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Peranannya yaitu dapat berupa tindakan bimbingan dengan cara langsung diberikan kepada peserta didik, semisal pemberian berupa pemahaman cara belajar yang baik, memberikan informasi tentang sekolah sambungan setelah tamat dari sekolah dasar, mempersiapkan diri menghadapi ulangan atau ujian. Baiklah, itulah 5 poin tentang pengantar bimbingan dan konseling yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.